Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab Dasar Analisis Teknis Tenaga dan Mesin Pertanian bersama saya Siti Suharyanto. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian secara efektif dan efisien. Kemudian untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung kapasitas kerja dan efisiensi kerja alat dan mesin pertanian. Apabila ditinjau dari aspek wilayah dan aspek sosial budaya, tenaga dan mesin pertanian dipandang layak untuk dikembangkan di suatu wilayah, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah analisis teknis tenaga dan mesin pertanian. Ada 3 hal yang berkaitan dengan analisis teknis penggunaan tenaga dan mesin pertanian. Yang pertama itu adalah kapasitas kerja dan efisiensi kerja alat dan mesin. Kemudian yang kedua itu adalah penentuan ukuran daya dan berat mesin yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu adalah perhitungan kebutuhan mesin. Kapasitas kerja alat mesin pertanian itu adalah kemampuan kerja suatu alat atau mesin memberikan hasil. Bisa dalam bentuk hektar, misalkan untuk pengolahan tanah itu menggunakan hektar, satuan luas. Kemudian bisa juga menggunakan kilogram, misalkan saja untuk mesin rontok padi itu kapasitas kerjanya dinyatakan dengan berapa kilogram. Kemudian bisa juga dengan liter kalau dia dalam bentuk cairan per satuan waktu. Jadi hektar per jam, kilogram per jam atau liter per jam. Kemudian kapasitas kerja ini ada 2 macam. Yang pertama adalah kapasitas kerja teoritis. Kapasitas kerja teoritis ini merupakan kemampuan atau waktu yang dibutuhkan suatu alat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan asumsi tidak terdapat hambatan selama pengoperasian alat tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kapasitas aktual atau kapasitas efektif. Kapasitas kerja aktual ini adalah waktu nyata yang diperlukan di lapangan dalam menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu. Misalkan di lapangan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengolah tanah lahan 1 hektar, misalkan saja seperti itu. Kemudian untuk efisiensi kerja itu merupakan perbandingan antara kapasitas kerja aktual terhadap kapasitas kerja teoritis. Satuan efisiensi kerja itu dalam bentuk persen. Untuk kapasitas kerja alat mesin pengolah tanah, kapasitas kerja teoritis itu merupakan kelajuan kerja yang dicapai didasarkan atas perhitungan apabila alat dan mesin pengolah tanah dapat bekerja memenuhi fungsinya 100% dari seluruh waktu yang tersedia dengan kecepatan dan lebar kerja 100%. Jadi untuk menghitung kapasitas kerja teoritis itu diasumsikan bekerja memenuhi fungsi 100% waktu digunakan, kemudian kecepatannya juga 100% dan lebar kerjanya 100%. Sedangkan kapasitas aktual alat atau mesin pengolah tanah, laju kerja yang dapat dicapai oleh alat mesin pengolah tanah didasarkan atas luas total yang dicapai per satuan waktu total yang digunakan. Kapasitas kerja aktual ini diukur di lapangan ketika alat benar-benar digunakan. Sedangkan kapasitas kerja teoritis bisa dihitung dari kecepatan yang digunakan dan lebar kerja yang digunakan. Untuk kapasitas kerja mesin pengolah tanah dinyatakan dalam satuan luas per satuan waktu atau hektar per jam. Bisa juga dalam bentuk hektar per hari atau hektar per tahun. Kemudian kapasitas kerja aktual alat mesin pengolah tanah itu merupakan fungsi dari lebar kerja aktual, kemudian kecepatan jalan aktual, dan waktu efektif yang dipakai selama bekerja. Untuk menentukan lebar kerja aktual itu diukur di lapangan karena biasanya ketika alat pengolah tanah itu dioperasikan itu terjadi tumpang tindih hasil kerja pengolahan tanah.
Lebar kerja aktual ini sangat ditentukan oleh keterampilan operator, kemudian sistem penggandengan alat yang digunakan, kecepatan kerja, dan kondisi lahan. Kemudian untuk kecepatan aktual itu biasanya ditentukan dari besarnya slip roda. Jadi kecepatan teoritis itu asumsinya tidak ada slip pada roda, tetapi ketika digunakan di lahan itu biasanya terjadi slip karena penggunaannya ada di lahan sawah yang memang berbeda dengan jalan ya. Jadi kondisinya cukup memungkinkan terjadinya slip. Kemudian untuk kecepatan aktual ini sangat ditentukan oleh sistem rancangan roda, kemudian besarnya daya penariknya, kemudian jenis dan kondisi tanah. Keterampilan operator juga akan berpengaruh terhadap kecepatan aktual pengolahan tanah, kemudian kecepatan kerja maksimum. Kemudian waktu efektif yang dipakai selama bekerja ini ditentukan oleh besarnya kerugian waktu tidak efektif atau waktu hilang selama bekerja. Waktu hilang selama bekerja itu biasanya digunakan untuk pengaturan, mengatasi kemacetan atau kerusakan-kerusakan kecil ketika dioperasikan di lahan. Kemudian waktu yang dipakai untuk belok di ujung lapangan, karena untuk alat pengolah tanah secara mekanis ketika belok itu biasanya dia tidak mengolah tanah, dia perlu waktu untuk belok di ujung lapangan. Untuk kapasitas kerja teoritis itu bisa ditentukan dari rumus perkalian antara lebar kerja dengan kecepatan kerja. Sedangkan kapasitas kerja aktual itu merupakan perbandingan antara luas lahan yang dikerjakan dibanding dengan waktu total yang digunakan untuk mengerjakan. Dari kapasitas kerja teoritis dan kapasitas kerja aktual ini nanti bisa ditentukan berapa besarnya efisiensi kerja dari alat atau mesin pengolah tanah. Efisiensi kerja itu merupakan perbandingan antara kapasitas kerja aktual dengan kapasitas kerja teoritis kemudian dikalikan dengan 100%. Satuan efisiensi kerja itu dalam bentuk persen. Selain menggunakan perbandingan antara kapasitas kerja aktual dan kapasitas kerja teoritis, efisiensi kerja juga dapat dihitung berdasarkan perhitungan waktu hilang di lapangan. Waktu hilang di lapangan nanti ditentukan dari waktu hilang karena tumpang tindih hasil kerja atau overlapping pengolahan tanah yang dinyatakan dengan L1. Untuk menentukan L1 ini perlu diukur lebar kerja teoritis dari alat pengolah tanahnya dinyatakan dengan W1. Kemudian lebar kerja aktual artinya lebar kerja di lapangan hasil pengolahan tanahnya diukur lebar kerjanya dan dinyatakan dengan W2. Biasanya lebar kerja aktual itu lebih kecil dibanding dengan lebar kerja teoritis. Kemudian waktu yang hilang karena tumpang tindih hasil kerja itu dihitung berdasarkan rumus L1 itu sama dengan W1 lebar kerja teoritis dikurangi dengan lebar kerja aktual dibagi dengan lebar kerja teoritis dibagi 100%. Kemudian yang kedua, waktu hilang karena slip roda atau L2. Cara menentukan waktu hilang karena slip roda itu dilakukan dengan mengukur panjang lintasan yang ditempuh traktor tanpa beban, biasanya menggunakan 10 putaran roda M1. Kemudian mengukur panjang lintasan yang ditempuh traktor dengan beban untuk putaran yang sama, atau bisa juga menggunakan jarak, jadi untuk jarak yang sama. Dinyatakan dengan M2. Kemudian waktu hilang karena slip itu bisa ditentukan menggunakan rumus M1 dibagi M2, artinya panjang lintasan tanpa beban dikurangi dengan panjang lintasan dengan beban bagi dengan panjang lintasan dengan tanpa beban dikalikan dengan 100%. Itu untuk waktu hilang karena slip roda. Selain itu, waktu hilang karena slip roda juga bisa dilakukan dengan mengukur diameter roda belakang traktor, ditentukan jarak lurusnya, jadi diameter
roda traktor dinyatakan dengan D, roda belakang. Kemudian jarak lurus dinyatakan dengan M. Kemudian dijalankan traktor dengan beban sepanjang M, dihitung putaran rodanya. L2 bisa dihitung, kalau menggunakan cara ini, L2 dihitung dengan menggunakan rumus P kali D diameter roda belakang traktor kali N jumlah putaran roda selama traktor menempuh jarak M, kemudian dikurangi M, itu adalah jaraknya, kemudian dibagi P kali diameter kali dengan N kali 100%. Nah, itu cara yang kedua untuk menentukan waktu yang hilang karena adanya slip roda traktor di lahan. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu hilang untuk belok di ujung lahan, dinyatakan dengan L3. L3 ini atau waktu hilang untuk belok di ujung jalan itu bisa dihitung waktu untuk belok di ujung lapangan, kemudian dijumlahkan. Selain itu, dihitung juga waktu total yang digunakan untuk bekerja di lapangan, dinyatakan dengan T. Kemudian untuk waktu yang hilang untuk belok, jadi dihitung berapa kali belok, tiap kali belok berapa waktunya, kemudian jumlahkan waktunya, itu adalah T1. Kemudian waktu hilang untuk belok itu dapat dihitung dengan rumus ini L3 sama dengan T1, jumlah waktu belok yang digunakan dibagi dengan T, jumlah waktu total yang digunakan untuk pengolahan tanah dikalikan 100%. Kemudian untuk waktu hilang karena belok bisa juga diambil secara sampling, yaitu didekati dengan mengukur rata-rata waktu untuk belok di ujung lahan di mana alat atau mesin tidak secara aktif digunakan, dinyatakan dengan T1, T kecil. Ini cara kedua untuk menentukan waktu hilang karena belok. Kemudian rata-rata waktu jalan lurus di mana alat atau mesin secara aktif digunakan untuk mengolah tanah. Ini pendekatan kalau yang ini. Kalau yang cara pertama tadi diukur langsung, kalau yang cara kedua ini diambil rata-ratanya, jadi perkiraan. Kemudian L3 itu dapat ditentukan dengan rumus T1 dibagi T1 ditambah T2 dikalikan 100%. Biasanya untuk cara kedua ini dipakai kalau luas lahannya cukup besar. Jadi kalau mau menghitung agak repot, jadi bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Untuk selanjutnya, yang keempat itu adalah waktu hilang untuk mengatasi kemacetan atau kerusakan kecil yang dinyatakan dengan L4. Jadi ketika alat dioperasikan di lahan, mungkin ada gangguan atau kendala kecil yang bisa diperbagi di lahan, itu diukur waktunya, tetap dicatat waktunya, dinyatakan dengan L4. Kemudian dihitung total waktu yang digunakan untuk pengaturan, mengatasi kemacetan atau kerusakan kecil tersebut, dinyatakan dengan T2. Jadi misalkan lebih dari satu kali, ya harus dijumlahkan keseluruhan waktu yang dipakai untuk mengatasi kendala-kendala di lahan. Kemudian waktu hilang karena mengatasi kemacetan atau kerusakan kecil itu dihitung dengan rumus L4 sama dengan T2 dibagi T1 kali 100%. Kemudian berdasarkan waktu yang hilang ini bisa juga ditentukan efisiensi kerja dari suatu alat atau mesin pertanian dengan rumus ini. Efisiensi alat atau mesin itu perkalian antara 1 dikurangi dengan waktu hilang karena overlapping, kemudian kali 1 dikurangi waktu hilang karena slip, dikalikan dengan 1 dikurangi waktu hilang karena belok, dikurangi waktu hilang untuk mengatasi kerusakan kecil, kemudian dikalikan dengan 100%. Itu materi tentang kapasitas kerja dan efisiensi kerja dan yang digunakan untuk alat mesin pertanian. Untuk analisis selanjutnya akan disampaikan di video pembelajaran berikutnya. Demikian tadi materi tentang dasar analisis teknis
tenaga dan mesin pertanian. Semoga dapat memberikan manfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.